Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Firda Firdausatul Fuadi dengan NPM 240671240004 dari Program Studi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan proses sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga evaluasi kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 disebutkan bahwa pentingnya perencanaan dan juga evaluasi dalam setiap tindakan kita, termasuk dalam pengelolaan kurikulum pendidikan. Lalu, manajemen kurikulum memiliki fungsi penting, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, yang kedua meningkatkan keadilan dan kesempatan siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, yang ketiga meningkatkan relevansi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, dan juga meningkatkan efektivitas guru serta aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ada 5 prinsip utama dalam manajemen kurikulum. Di antaranya, yang pertama, relevansi, di mana kurikulum harus sesuai kebutuhan dan juga perkembangan zaman. Lalu, yang kedua, prinsip kontinuitas, yaitu pembelajaran yang berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu prinsip integritas, di mana mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran. Yang keempat, efektivitas dan juga efisiensi untuk mencapai tujuan secara optimal. Dan yang terakhir, fleksibilitas, agar dapat menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda. Lalu, tahapan perencanaan kurikulum meliputi yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik dan juga stakeholder. Lalu yang kedua, perumusan tujuan pembelajaran yang jelas. Yang ketiga, penyusunan materi pembelajaran. Yang keempat, pemilihan metode dan strategi pembelajaran. Dan yang kelima, perancangan sistem evaluasi. Nah, kelima tahapan ini harus dilakukan secara sistematis dan juga berurutan. Selanjutnya, dalam pengorganisasian, terdapat 3 model kurikulum. Yang pertama, core kurikulum yang berfokus pada kompetensi inti dan dikembangkan sesuai kebutuhan lokal. Lalu, subjek kurikulum, di mana setiap mata pelajaran berdiri sendiri secara sistematis, dan juga integrat kurikulum yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Kemudian, dalam pelaksanaan kurikulum melibatkan 3 aspek penting, di antaranya yang pertama, proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran ini menggunakan metode variatif, pendekatan student-centered, dan juga media yang tepat. Kemudian, ada peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan juga evaluator. Dan yang tak kalah penting yaitu peran siswa yang aktif, bertanggung jawab, dan juga mengembangkan potensi diri. Selanjutnya, dalam evaluasi kurikulum yang terdapat 4 jenis. Yang pertama, evaluasi konteks, di mana di sini mengukur relevansi dengan kebutuhan. Yang kedua, evaluasi input dengan menilai kesiapan sumber daya. Yang ketiga, evaluasi proses untuk melihat pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keempat, evaluasi produk untuk mengukur hasil dan juga pencapaian kompetensi. Kemudian, strategi pengembangan kurikulum yang meliputi pengembangan berkelanjutan melalui inovasi metode dan juga update materi berkala. Kemudian, integrasi teknologi dengan pemanfaatan e-learning dan blended learning. Kemudian, dengan penguatan karakter melalui pendidikan karakter dan pembelajaran
pembentukan akhlak mulia, dan juga kolaborasi stakeholder dengan melibatkan semua pihak terkait. Lalu, tantangan yang dihadapinya yaitu perubahan kurikulum yang dinamis, keterbatasan kompetensi pendidik, keterbatasan sarana prasarana, dan gap antara kurikulum dengan kebutuhan. Solusinya yaitu dengan pelatihan berkelanjutan, optimalisasi sumber daya, inovasi dan kreativitas, serta evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus. Kesimpulannya, manajemen kurikulum adalah proses sistematis yang saling terkait, yang sesuai dengan Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, yaitu perencanaan dan evaluasi berkelanjutan adalah kunci kesuksesan dalam pengelolaan kurikulum. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.